Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Rasulullah tahlilan ketika istri beliau wafat? Simak penjelasannya di bawah ini. Ini pertanyaan ataupun komentar andalan dari teman-teman Salafi Wahabi. Seolah memframing semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu dosa untuk kita lakukan. Walaupun perbuatan itu baik. Kemudian ketika kita jawab dengan dalil yang tidak sesuai dengan otak mereka, mereka lanjut lagi memframing dengan pertanyaan. Apakah Anda lebih baik daripada Rasulullah? Kok perlu bikin amalan-amalan baik lainnya? Kelihatannya seolah-olah seperti pertanyaan yang berkualitas. Tapi sebenarnya hanya bentuk pepesan kosong orang-orang yang tidak pernah belajar agama dengan baik, terstruktur, dan metodologis. Ya, itu memang tujuan mereka untuk mengesampingkan dan melupakan khazanah Islam, yaitu ijtihad ulama-ulama besar yang alim selama berabad-abad, yang bersambung sanadnya dan keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seolah mereka lebih tahu dan lebih paham daripada ulama salafus soleh yang terpercaya. Jika Anda benar belajar Islam daripada ulama salafus soleh, kitab-kitab ulama, betapa banyak ijtihad amaliyah, fiqhiyah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah puluhan bahkan jutaan kitab itu semua bid'ah dan sesat semua? Mulia sekali otak Anda. Oke, kita kembali ke pembahasan tahlilan. Apa sebenarnya makna dan isi daripada tahlilan? Tahlilan itu dari kata tahlil, berarti membaca kalimat tauhid. Kegiatannya disebut tahlilan. Seperti kata takbir, kegiatannya disebut takbiran, yang sering kita lakukan ketika di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ada juga kaji atau mengkaji, kegiatannya disebut kajian, pengajian. Itu semua padanan yang sama. Lalu isinya apa tahlilan itu? Isinya baca Al-Quran dan mendoakan mayit, seperti halnya isi kajian membahas ilmu agama dan kebaikan. Tidak ada dalil khusus dari kedua amalan tersebut. Katakanlah kajian Ahad subuh. Apakah ada contoh dari Rasulullah membuka kajian hari Ahad subuh? Ya tidak ada, nggak ada dalilnya itu. Lalu kenapa tahlilan dipermasalahkan? Ya entahlah otak kalian itu. Inti dari tahlilan itu ada dua. Yang pertama mendoakan mayit. Saya ulangi lagi ya. Mendoakan mayit. Kedua bersedekah untuk ampunan si mayit. Lalu apakah Rasulullah pernah melakukannya? Ya jelas. Banyak riwayat hadis dan banyak tertulis di dalam kitab-kitab sirah mengenai hal ini. Salah satu contoh. Idza dzukira Khadijah lam yakun ya'tham min sana'in 'alaiha wastighfarin laha. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jika Rasulullah teringat oleh Khadijah, ini beliau sudah wafat, Rasul tidak pernah bosan untuk memuji beliau ataupun memohonkan ampun untuknya. Rasulullah berdoa dan memohon ampun. Beliau juga mendoakan berziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah juga bersedekah untuk kebaikan Khadijah yang sudah wafat. Tak jarang juga menyembelih kambing atas nama Khadijah untuk dibagikan kepada saudara-saudara, teman-teman, bahkan tetangga-tetangga Sayyidah Khadijah. Hanya Imam Hakim pernah meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai' yaqul idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi sesuatu, diberikan hadiah dari orang lain, ya, beliau bersabda, idhabu bihi ila fulanah. Ini tolong kasih hadiah ini kepada fulanah. Fulanah siapa? Saudara atau tetangga atau kerabat daripada Sayyidah Khadijah. Fa innaha kanat sadiqatan Khadijah. Dia termasuk saudara atau teman daripada Sayyidah Khadijah. Idhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Bawakan ini ke rumah fulanah. Sesungguhnya dia adalah orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Gimana? Itu ada contoh dari Rasulullah. Mau kalian bid'ahkan lagi? Afala ta'jilun? Terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum tahlilan menurut 4 madhab. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang tahlil. Kalau yang dimaksud tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah, maka ini adalah termasuk lafaz yang agung. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucap la ilaha illallah. Ini adalah termasuk ucapan yang agung, cabang keimanan yang paling tinggi. Kemudian juga ucapan ini adalah sebagai pintu gerbang masuk Islam. Orang kalau mau masuk Islam harus bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah. Jadi tahlil itu termasuk afdhalu dzikri,
zikir yang paling afdol, yang paling utama. Tetapi kalau yang dimaksud adalah dilaksanakannya satu prosesi pada saat orang meninggal dunia 7 hari, 40 hari, kemudian 100, kemudian 1000, setahun, 2 tahun, 1000, maka itu bukan ajaran agama Islam. Jadi Nabi, para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana kalau sodakoh? Sodakoh dituntunkan, diajarkan, dan boleh seseorang bersodakoh atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ada banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana ketika Rasul ditanya tentang orang yang sudah meninggal, lalu orang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, jawaban Nabi, na'am, ya, berpahala. Inna ummi iftulitat, ada orang berkata ibuku mati mendadak, walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Afatasaddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah atas namanya falaha ajrun, apakah bagi ibu mendapatkan pahala? Jawabannya na'am, ya, jawabannya dapat pahala. Tetapi kalau yang dimaksud penanya tentang tahlilan adalah prosesi sebagaimana yang kita kenal, itu tidak dikenal di zaman sahabat Nabi. Yang tidak dikenal di zaman sahabat Nabi. 7 hari, berapa hari? 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000, itu tidak dikenal di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu penanya tadi bertanya bagaimana hukum tahlilan menurut 4 madhab. Nah, ini pertanyaan dari penanya. Kalau yang dimaksud adalah tahlil la ilaha illallah, jelas hukumnya wajib. Tapi kalau yang dimaksud adalah prosesi kematian, maka ulama madhab yang 4 tidak punya pendapat tentang hal tersebut, karena prosesi tahlilan sebagaimana yang ada di masyarakat itu tidak dikenal di zaman ulama madhab yang 4. Jadi di dalam hal ini ulama madhab yang 4 itu tidak memiliki pendapat tentang prosesi tahlilan, karena memang di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, termasuk di zaman ulama madhab yang 4 itu tidak dikenal prosesi tahlilan. Maka pendapatnya apa? Jelas tidak ada, karena memang ini prosesi tahlilan zaman itu tidak ada dan bukan bagian dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sejak kapan prosesi tersebut ada? Itu tak lain dan bukan adalah proses perkawinan budaya ketika agama Islam masuk ke negeri kita. Jadi dulu para sunan itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama menginginkan masuk Islam murni, jadi warga masyarakat masuk Islam murni. Termasuk dalam hal ini adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat. Itu yang menginginkan orang masuk Islam murni dengan apa adanya. Tetapi ada kubu yang kedua yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan secara perlahan. Saat itu Sunan Ampel sudah berkomentar, bukankah kemudian hari ini akan menjadi perkara bid'ah? Nah, maka karena ada 2 kubu ini, kemudian mereka pun alot itu apa ya? Ada diskusi yang panjang. Tetapi kemudian mengikuti kubu yang kedua, yakni bertahap. Jadi menggunakan cara yang bertahap dengan harapan di kemudian hari ada orang yang menjelaskan bagaimana tuntunan Islam yang sesungguhnya tentang prosesi kematian. Karena tugas kita kepada orang yang meninggal dunia itu simpel dan mudah. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. Setelah itu tinggal mendoakan. Jadi kewajibannya simpel. Kewajibannya mudah. Dan Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas pertanyaan penanya bagaimana hukum tahlilan menurut 4 madhab, 4 madhab tidak punya pendapat tentang tahlilan karena memang tidak ada di masa ulama 4 madhab. Jadi tidak ada. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman ulama 4 madhab. Maka bisa disimpulkan bahwa itu termasuk sesuatu yang bukan bagian dari ajaran Nabi, bukan ajaran sahabat, bukan ajaran ulama madhab yang 4. Sehingga Bapak dan Ibu terkait pertanyaan ini, idealnya kita sebagai umat Islam itu kembali kepada ajaran yang murni, kembali kepada ajaran yang murni. Karena memang Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal tersebut tertolak. Wallahu alam